Pada hari Minggu, tanggal 8 Oktober tahun 2023, Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Haji Muhammad Nur, menghadiri undangan perayaan Maulid Nabi Besar Muhammad di Masjid Al-Falah Gambah Dalam. Tidak hanya Sekretaris Daerah, Bupati periode tahun 2013 sampai tahun 2023, Haji Ahmad Fikri, Wakil Bupati periode tahun 2013 sampai tahun 2018, Haji Ardiansyah, dan Wakil Bupati periode tahun 2018 sampai tahun 2023, Syamsuri Arsyad, juga hadir dalam perayaan tersebut. Camat Kandangan, alim ulama, dan masyarakat sekitar Masjid Al-Falah turut merayakan, menguatkan semangat kebersamaan umat Muslim Kabupaten HSS. Perayaan Maulid Nabi kali ini mengundang Habib Soleh bin Hamid Mauladawilah dari Malang, Jawa Timur. Habib Soleh menekankan pentingnya kalimat sholawat atas Rasul dalam kehidupan sehari-hari, membangkitkan kebersamaan umat Muslim dalam cinta kepada Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan Nabi Muhammad mengenali kita. Mudah-mudahan Nabi Muhammad kelak akan memanggil kita dan memberikan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Itu bahkan dijelaskan oleh Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad. Ada seseorang yang gemar untuk beribadah, rajin untuk beribadah, akan tetapi kurang untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Rajin ibadahnya, itu bahkan digambarkan tidak pernah meninggalkan sholat secara berjamaah. Itu sosok beliau tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah, hanya mengerjakan sholat berjamaah. Nah, kita berjalan satu hari, itu terkadang sembahyang jamaahnya ada 3 mil. Itu kita. Padahal Masjid Al-Falah itu bahkan ada yang berjiranan dalam masjid, tapi Allah beratkan kakinya untuk melangkahkan kakinya di dalam masjid. Sosok ini yang diceritakan oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad, itu adalah sosok yang gemar untuk beribadah, rajin untuk beribadah, tidak pernah meninggalkan untuk sholat 5 waktu secara berjamaah. Akan tetapi kurang untuk bersalawat serta salam kepada Nabi Muhammad, sehingga di dalam riwayat diceritakan bertemu di dalam mimpi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pangkat, kewalian, derajat yang perlu mereka tempuh tatkala untuk mimpi saja Nabi Muhammad harus melewati 230.000 pangkat kewalian, pangkat derajat yang mereka harus lampaui untuk bisa mimpi Nabi Muhammad. 230.000 pangkat kewalian, begitu besar, begitu tinggi derajat bagi mereka yang bisa mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah tidak haramkan kita untuk bisa melihat walaupun di dalam mimpi wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sosok tersebut mimpi Nabi Muhammad, akan tetapi di belakangnya oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak menoleh kepada dirinya, di belakangnya oleh Nabi Muhammad. Mereka melihat Nabi Muhammad, sosok tersebut melihat Nabi Muhammad, akan tetapi di belakangnya oleh Nabi Muhammad. Sehingga dikatakan di dalam mimpi tersebut, "Ya Rasulullah, hamba tidak ingin melihat menoleh kepadamu. Apakah hamba tidak ingin menoleh kepadaku untuk melihat daripada diriku?" Aku tidak mengetahui daripada dirimu. Aku tidak mengenali daripada dirimu. Aku tidak tahu daripada dirimu. Sehingga terbangun di dalam tidurnya, mengatakan di dalam dirinya, apa salahku sehingga Nabi Muhammad tidak mengenali di dalam diriku. Setelah terbangun daripada tidurnya, sosok seseorang tersebut menambah keistiqomahannya untuk bersalawat serta salam kepada Nabi Muhammad. Ditambah semakin rajin ibadahnya dan semakin rajin untuk bersalawatnya. Salawat tersebut selalu dipanjatkan kepada Nabi Muhammad, sehingga tatkala itu datang lagi saat mimpi Nabi Muhammad yang kedua kalinya, dan tatkala itu Nabi Muhammad menoleh kepadanya, bukan membelakangi lagi, akan tetapi menoleh kepada sosok seseorang tersebut, menoleh kepada
salawat yang kalian baca, disebabkan salawat yang kamu baca, maka sekarang aku mengenali di dalam dirimu. Jaga bahasanya saudara, dan sekarang aku patuh lawan engkau. Disebabkan salawat yang engkau baca. Salawat tersebut akan mengenalkan diri kita kepada Nabi Muhammad. Salawat tersebut akan membawakan syafaat bagi kita, pertolongan bagi kita, bukan hanya di akhirat, agar tapi terlebih dahulu Allah berikan di dunia, dan syafaat tersebut berupa petunjuk, berupa hidayah,